Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar Mulotua Panjaitan dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM 3333230102. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial PPM modul kelima. Saya berasal dari shift 1 dan kelompok 4, kelompok 13. Jadi, pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, di mana untuk soal nomor satu, PT Pharmacare ini memproduksi sirup obat batuk, di mana volume sirupnya itu yang harus memenuhi standar itu sebesar 100 kurang lebih plus minus 1,5 mililiter. Di mana untuk menjaga konsistensi mutunya tuh tim QC-nya itu mengambil 5 sampel botol setiap hari selama 25 hari dengan data sebagai berikut. Di mana untuk soal nomor pertama ini kita harus melakukan analisis kapabilitas proses dan menyimpulkan apakah prosesnya memenuhi spesifikasi kualitas atau tidak. Yang kedua ada PT Lulupek, dia perusahaan memproduksi tas ransel, di mana untuk menjaga konsistensinya itu mereka melakukan pengendalian berbasis Six Sigma selama bulan Mei 2025, di mana tim QC-nya itu mengambil inspeksi selama 30 hari berturut-turut, di mana pemeriksaan dilakukan 4 kriteria critical to quality, yaitu tali putus, resleting macet, bahan sobek, dan logo miring dengan data sebagai berikut. Oke. Di mana untuk soal nomor 2 ini kita harus menilai DPU-nya, nilai DPO, nilai DPMO, terus level sigma dari proses produksi dan jelaskan hasil analisis Six Sigma dan simpulkan apakah prosesnya ini pengendalian kualitasnya sudah efektif atau memerlukan proses lebih lanjut. Jadi seperti itu untuk soalnya. Selanjutnya kita tuh harus membuat eh, it- data-data tadi itu ke Excel seperti yang sudah saya buat di sini, di mana datanya ini harus sama. Jika sudah kita buat di Excel, baru kita akan eh, masuk ke RStudio-nya. Oke, di RStudio ini kita akan melakukan library dari package-nya terlebih dahulu, yaitu library Read Excel dan library QCC, di mana di sini kita running. Nah, jika sudah di running, kita akan masuk ke soal nomor satu. Kita input data dulu di sini. Soal satunya itu sebagai sheet 1 dan soal 2-nya itu sebagai sheet 2. Nah, untuk soal satu, USL yang diberitahukan 100 plus 1,5. Sekarang LSL-nya itu 100 dikurang 1,5 dengan target 100. Terus kita akan menghilangkan kolom subgrupnya, yaitu di data volumenya. Sini kita terus kita akan melakukan uji kenormalan dengan Arbin, terus data underscore volume underscore product underscore nim dengan dolar uji 1 dan sampai uji 5. Baru deh kita akan melakukan Sapiro test di sini. Nah, jika sudah seperti ini, didapatkan bahwa p-value-nya itu 0,3532. Jika sudah, kita akan membuat peta kendalinya, di mana untuk di peta kendali ini kita menggunakan komen, yaitu QCC data underscore volume underscore product underscore 102, yaitu NIM saya dengan type-nya itu X bar dengan titelnya X bar chart PT Pharmacare underscore NIM. Sini kita run. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya, di mana eh, chartnya itu kurang lebih seperti ini. Mana ada yang merah satu di sini. Nah, kita akan menghilangkan kapabilitas prosesnya dengan eh, kapabilitas underscore name, terus proses dot capability, peta kendali underscore 102. Nah, spec limitsnya ini yang lewati yaitu LSL dan USL, target yaitu target, dan add statsnya itu false. Nah, baru deh kita sudah mendapatkan eh, kapabilitas prosesnya. Di sini juga bisa kita lihat kita sudah mendapatkan nilai-nilai
baik dari si CP, CPK, dan CPM-nya. Di mana target itu ada 100, USL itu ada 98,5, USL 101,5. Nah, di mana kita bisa lihat nih, CP yang kita dapat itu sebesar 1,460, CPK-nya 14,34, dan CPM-nya 1,456. Di mana untuk di soal nomor satu ini, kita akan menyimpulkan apakah si prosesnya ini memenuhi spesifikasi atau tidak. Jadi untuk soal nomor satu ini, karena CPK yang sudah kita dapat itu sebesar 1,434, CP-nya itu 1,460, CPK-nya 1,434, dan CPM-nya itu 1,456. Di mana nilai CP yang bisa kita lihat di sini, dia kan 1,460, otomatis nilai CP-nya ini lebih besar dari 1,33, sehingga dia menunjukkan prosesnya itu termasuk kategori capable, yang berarti prosesnya ini udah mampu memenuhi spesifikasi dengan variasi yang relatif kecil lah gitu dan juga stabil. Nah, di mana dengan CP satu lebih dari 1,33 ini dia tuh memberitahukan bahwa proses produksinya ini telah berjalan dengan baik tanpa memerlukan inspeksi yang ketat gitu. Nah, terus hasil dari si CP ini ya, CP yang 1,3 ini nih dia tuh menunjukkan lah hasil estimasinya ini tidak ada produk yang berada di luar batas spesifikasi. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini X XP-nya itu LSL-nya itu 0%, terus lebih dari USL itu 0% juga, OPS-nya juga sama-sama 0% baik LSL dan USL-nya. Sehingga kita bisa simpulkan untuk soal nomor satu ini proses produksinya itu udah baik lah, baik atau stabil lah karena sudah sesuai standar yang ditetapkan. Nah, meskipun sudah baik nih, kita tuh harus tetap menyarankan untuk memastikan proses itu tetap terjaga gitu tuh dengan tingkat kapabilitas yang tinggi. Seperti itu untuk soal di nomor satu. Selanjutnya untuk nomor dua, di nomor dua ini kita akan eh, menambah satu library atau menambah satu package yaitu package stats. Sini kita run dulu. Baru deh di sini kita bisa lihat kita akan mengaktifkan DPU-nya, di mana DPU itu didapat dari total defektif itu dari sum dari jumlah produk cacat, di mana total inspeksi itu sum dari jumlah tas ransel yang diproduksi. Nah, DPU itu didapat dari total defektif kita bagi sama total inspeksinya. Di sini kita run aja. Nah, udah. Habis itu kita akan mengaktifkan DPU-nya, di mana kalau DPU ini kan sudah dikasih tahu ya tadi, critical C, C, CTQ-nya atau critical to quality-nya itu ada 4, yaitu tadi itu ada tali putus, resleting macet, bahan sobek, dan juga logo miring. Jadi makanya di sini ada 4, di mana DPO itu didapat dari hasil DPU yang tadi dibagi sama CTQ-nya. Sini kita run. Nah, untuk menghitung DPMO itu didapat dari hasil DPO kita kalikan sama 1 juta. Kita kinaran. Nah, untuk menghitung level sigmanya, di situ kita didapatkan dengan komen pnorm dalam kurung satu dikurangin hasil DPO yang tadi ditambah 1,5. Sini kita run. Nah, baru deh kita akan membuat summary-nya, yaitu hasil Six Sigma-nya dengan round dari DPO, DPU, DPMO, sama level Six Sigma-nya. Level Sigma-nya. Sini kita run. Baru di sini kita akan raw names, yaitu hasil Six Sigma dengan nama nilai. Baru di sini kita print. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa DPU yang kita dapatkan yaitu sebesar 0,03, DPO-nya sebesar 0,01, DPMO-nya itu sebesar 8175,56 atau 8175,56, dan level sigmanya itu sebesar 2,34. Nah, lalu kita akan menjawab di soal yang E, yaitu
kita menjelaskan hasil analisis Six Sigma-nya dan simpulkan apakah proses pengendalian sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, dari yang sudah kita dapatkan, bahwasannya nilai DPU itu kan sebesar 0,03, yang berarti rata-rata itu tuh terdapat 0,03 cacat pada setiap tas yang kita inspeksi. Nah, untuk nilai DPO-nya kan 0,01. Berarti itu ada peluang terjadinya cacat pada setiap karakteristik kritis produk atau sitasnya sebesar 1%. Nah, terus dari perhitungan itu juga kita dapat nilai DPMO-nya itu sebesar 8.175,56. Ini nih berarti ketika kita ngebuat tas dalam 1 juta peluang itu tuh ada sekitar 8.175 itu tuh produk yang cacat atau tas yang cacat gitu. Nah, untuk level Six Sigma-nya kan kita dapat 2,34. Nah, karena 2,34 itu masih dalam rentang industri, rata-rata industri, yaitu antara 2 sama 3 sigma. Jadi, kualitas proses produksinya ini bisa dibilang masih belum optimal dan belum mencapai tingkat kapabilitas yang tinggi. Sehingga kesimpulannya, pengendalian kualitas dari proses produksi tas ini dari si PT Lulupek ini bisa kita bilang perlu ditingkatkan supaya mencapai level sigma yang lebih tinggi dan juga dia mendekati standar industri kelas dunia. Mungkin seperti itu untuk tugas mingguan yang saya kerjakan. Eh, Akhir kata, saya Togar Mulatua pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.